Para pembaca dan konsumen setia artikel dan pemberitaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tak akan ketinggalan kabar mengenai hipotesis yang dibangun oleh Dr. Eugene McCarthy. Ilmuwan sekaligus ahli genetika dari Universitas Georgia, Amerika Serikat ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang berasal dari hasil perkawinan binatang simpanse dan babi. Dasar teori yang menjadi landasan Dr. Eugene McCarthy adalah kemiripan struktur beberapa tubuh dan organ antara manusia dengan dua spesies hewan tersebut. Dalam teori evolusi yang baru saja dikemukakan oleh Dr. Eugene McCarthy, manusia purba dalam genus Homo mulai terbentuk karena adanya sebuah perkawinan silang di antara dua spesies. Sang dokter dalam bidang evolusi dan hibridisasi ini percaya bahwa genus Homo terbentuk karena adanya perkawinan dari babi jantan dengan simpanse betina. Hasil perkawinan inilah yang menyebabkan manusia modern memiliki struktur organ yang mirip dengan babi, tapi memiliki postur tubuh menyerupai kera. Dan hal ini dibuktikan ketika fosil manusia purba yang ditemukan selalu mirip dengan struktur tubuh primata yang hidup di masa kini. Bukti yang digunakan bahwa babi merupakan nenek moyang manusia adalah kemiripan struktur kulit dan katup jantung. Struktur kulit babi dan manusia dalam kajian ilmu anatomi memang memiliki kemiripan. Begitu pula dengan bentuk dan susunan katup jantung babi yang amat mirip dengan manusia. Bahkan katup jantung babi adalah salah satu organ yang dapat digunakan untuk transplantasi ketika jantung seorang manusia tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Salah satu bagian ilmu biologi yang mempelajari perkembangan makhluk hidup dari masa purba hingga ke masa kini adalah teori evolusi. Dalam teori ini dipercayai bahwa pada dasarnya manusia memiliki satu moyang yang sama dengan hewan dari kelompok primata karena kemiripan cara hidupnya. Dalam teori evolusi, manusia purba digambarkan sebagai sebuah makhluk dengan ukuran otak yang kecil, sehingga kecerdasannya terbatas dan hidup dengan cara yang primitif. Sadarkah Anda, ketika mempercayai bahwa manusia purba merupakan kelompok dalam genus Homo, berarti mempercayai bahwa kita adalah bangsa keturunan kera. Dan yang perlu diingat, mempercayai bahwa manusia purba adalah benar dalam genus Homo, berarti meyakini bahwa pada dasarnya hanya ada dua kelompok besar makhluk hidup yang ada di bumi ini, yaitu kelompok animalia atau binatang dan kelompok plantae atau tanaman. Kalau logika ini yang diusung, bukan tidak mungkin bahwa suatu saat akan ada seorang ilmuwan lain akan menemukan teori bahwa manusia berasal dari tanaman. Munculnya hipotesis bahwa manusia merupakan keturunan kera sudah lama menjadi bahan perdebatan, utamanya ketika menjadikan pedoman agama sebagai landasan. Perdebatan mengenai asal-usul manusia semakin meruncing ketika hipotesis itu menambahkan bahwa babi juga merupakan nenek moyang manusia modern. Nah pemirsa Hasanah, inilah ikhtiar dan ijtihad kami kepada Anda, para pemirsa Muslim Indonesia. Sebuah perspektif Islami dalam mengkaji asal-usul manusia dalam kaitannya dengan proses evolusi. Semoga apa yang kami sajikan hari ini mampu menambah pemahaman Anda mengenai sumber asal-usul manusia yang seharusnya diyakini dan dipercayai oleh seluruh kaum Muslim di Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah kembali hadir untuk menyempurnakan wawasan Islami Anda, termasuk wawasan mengenai perkembangan atau evolusi manusia. Tiada yang kami harapkan selain bertambahnya keyakinan Anda kepada kebenaran yang terangkum dalam Al-Quran dan Hadis. Insya Allah. Jawaban lengkap mengenai asal-usul manusia adalah salah satu hal yang paling dicari dalam dunia ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk yang cerdas selalu haus akan pertanyaan mengenai jati dirinya dan asal-muasal kehidupannya. Maka tak heran jika penelitian, kajian, dan telaah tak henti dilakukan hanya untuk menjawab siapakah sosok manusia pertama yang ada di bumi ini. Tapi manusia memiliki keterbatasan akal dan nalar, sehingga siapakah manusia pertama itu? Menjadi sebuah pertanyaan yang tak memiliki jawaban pasti dan berujung kepada sebuah misteri, sama seperti pertanyaan, adakah kehidupan selain di bumi? Benarkah sosok manusia pertama adalah sebuah misteri?
Marilah kita simak surah Al-Hijr ayat ke-26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dasar ilmu dalam Islam mengenai asal-usul penciptaan manusia juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Dasar bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam adalah sebuah keyakinan yang dipastikan kebenarannya. Sebagai umat muslim, kepercayaan akan informasi ilahi yang tercantum dalam Al-Quran dan disabdakan Rasulullah harus diimani. Terlepas dapat dibuktikan maupun tidak secara ilmiah. Metodologi manusia dalam menciptakan teori adalah empirisme, yaitu kebenaran adalah sebuah pernyataan, teori, atau hipotesis yang dapat dibuktikan. Empirisme adalah dasar ilmu pengetahuan. Tapi empirisme yang membutuhkan sebuah kebenaran yang nampak dan kasat mata adalah landasan dalam ilmu pengetahuan yang sifatnya sekuler. Ilmu pengetahuan yang bersifat sekuler tak akan pernah menjadikan kitab suci utamanya Al-Quran dan hadis sebagai sebuah sumber kebenaran. Ilmu pengetahuan sekuler yang diajarkan, diyakini dan berasal dari belahan bumi bagian barat akan mengkotakkan agama di luar sistem kehidupan dunia. Agama adalah sebuah keyakinan yang sifatnya irasional. Salah satu alasan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang irasional dalam perspektif ilmu pengetahuan sekuler adalah tak adanya bukti empiris mengenai peristiwa dan kisah yang tercantum dalam Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW, kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah, mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mampu merubah tongkatnya menjadi ular, tahannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari terbakarnya api, hingga turunnya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi yang pada akhirnya menjadikan beliau sebagai manusia pertama. Ketiadaan bukti otentik berupa adanya kerangka Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu penyebab ilmuwan tak mempercayai kebenaran bahwa beliaulah manusia pertama. Empirisme inilah yang menyebabkan ilmu pengetahuan sekuler tak menjadikan seluruh isi Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai empirisme sebagai dasar kebenaran? Inilah salah satu jawabannya yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat ke-115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Empirisme dalam Islam bukanlah sebuah keyakinan akan sebuah kebenaran ketika mampu dan bisa membuktikannya secara kasat mata. Maka jika seluruh umat muslim ditanya mengenai siapakah manusia pertama yang ada di bumi, maka sejatinya hanya ada satu jawaban, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Mengapa kita yakin akan kebenarannya? Karena adanya keimanan. Karena iman sejatinya adalah yakin dan percaya. Keyakinan kitalah yang membuat kita mempercayai kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sambil berikhtiar mencari ilmu di balik sabda Rasul dan firman Allah. Islam telah menegaskan bahwa Nabi Adamlah manusia pertama, dan Nabi Adam adalah makhluk paling sempurna. Bahkan malaikat pun diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya. Jika hingga saat ini teori evolusi masih menyajikan data bahwa manusia purba termasuk dalam genus Homo, demikianlah bukti hingga di abad ke-21 ini manusia masih tenggelam dalam kebodohan. Pernyataan bahwa manusia keturunan simpanse dan babi adalah bukti sekulerisme dalam ilmu pengetahuan yang malah menjadikan manusia kehilangan kemuliaannya. Maka boleh saja dunia pendidikan di Indonesia mengajarkan bahwa manusia purba adalah makhluk dalam genus Homo. Ini adalah teori yang sah dipelajari.
tapi tak harus diyakini dan dipercayai kebenarannya. Terlebih jika menyimpang dari kebenaran ilahi yang kita imani. Karena Rasulullah jelas mengarahkan kita untuk memakai Quran dan As-Sunnah sebagai ilmu dunia dan akhirat. Tinggal bagaimana kita memecahkan teori wahyu tersebut ke dalam sebuah teori akal. Perlukah dibuktikan bahwa rasionalitas itu terbatas? Dalam konsep fisika, semua hal yang terlihat, dirasa, dicium, dinalar adalah landasan manusia dalam membuat sebuah teori. Itulah kebenaran rasionalitas yang disandarkan pada akal saja. Bila ada hal yang tidak dapat dirasa, dicium, dinalar, maka akan dikategorikan di luar nalar. Sehingga muncullah istilah metafisika. Kebenaran yang tak terbukti secara empiris adalah kebenaran non-ilmiah yang erat hubungannya dengan keyakinan dan akhirnya menjadi urusan individual. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi akal manusia tidak mampu menalarnya. Bisa jadi manusia terlalu bodoh dan egois dalam menerima kebenaran wahyu Allah. Wahyu dan sabda Rasulullah menurut para filsafat dan ilmuwan adalah beberapa contoh sumber kebenaran non-ilmiah. Karena wahyu dan sabda Rasulullah tak semuanya bisa dirasionalkan. Mari baca bersama surah Yusuf ayat ke-111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tak selamanya akal dan nalar manusia mampu membuktikan semua kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkehendaki, maka kebenaran yang ada dalam Al-Quran akan terbukti. Dan salah satu hikmah besar dalam ilmu biologi yang masih terkait dengan asal-usul manusia adalah periode perkembangan janin saat masih berada dalam rahim. Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun telah secara mendetail menjelaskan proses perkembangan janin. Dan seorang ilmuwan bernama Kate Moore akhirnya menyadari bahwa Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah menjelaskan dengan detail bagaimana proses perkembangan janin yang dalam dunia ilmiah dikenal dengan istilah embriologi. Ilmu embriologi yang telah terbukti kebenarannya sesuai dengan surah Al-Mu'minun menjelaskan bahwa asal-muasal manusia berasal dari semua air mani yang akhirnya membuahi sel telur yang kemudian berkembang dalam rahim. Saat ada dalam rahim, dimulailah proses pembentukan segumpal darah yang berlanjut pada proses pembentukan daging atau otot dan berlanjut hingga pembentukan tulang yang akhirnya dibungkus dengan daging. Disinilah tahapan akhir proses pembentukan manusia yang sempurna di dalam rahim. Inilah salah satu kebenaran ilahi yang akhirnya mampu mendapatkan pembuktian ilmiah dan empiris oleh semua manusia. Kebenaran hadis Rasulullah dalam bidang biologi salah satunya adalah sabda Rasulullah mengenai kolbu, yang dalam pengertian benda bisa berupa jantung, otak, atau hati. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, maka jasad tersebut akan menjadi baik. Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasad tersebut akan menjadi buruk. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Bukhari. Istilah kolb atau kolbu bisa diartikan sebagai jantung, otak, atau hati yang ketiganya berbentuk segumpal daging. Berdasarkan hadis ini, maka Rasulullah telah secara tersirat menjelaskan bahwa pada dasarnya jantung adalah segumpal daging atau otot, yang kemudian ditelaah sampai berhasil ditemukan bukti empirisnya. Namun berbicara mengenai teori evolusi, hingga kini manusia masih belum mampu menemukan bukti empiris yang terkandung dalam Islam. Bahkan kenyataannya, manusia mencari jawaban sendiri mengenai siapakah manusia pertama di dunia. Dan jawaban itu salah satunya adalah manusia adalah makhluk hasil perkawinan di antara babi jantan dan simpanse betina. Pemahaman semacam ini yang dikenal sebagai teori ilmu pengetahuan sekuler akan terus ada dan terpelihara di kalangan ilmuwan.
Mengapa teori mengenai evolusi kebanyakan menyimpang dari firman ilahi dalam kitab suci, termasuk Al-Quran? Jawabannya jelas bahwa akal manusia yang terbatas lebih dijunjung tinggi dari wahyu Allah yang tak berbatas. Umat Islam seharusnya mampu secara cerdas dan bijaksana dalam menanggapi perkembangan teori dalam dunia ilmu pengetahuan. Kadangkala sekulerisme adalah dasar yang membawa ilmuwan mengesampingkan bahkan membuang kebenaran ilahi atau dalil nakli dalam menyusun teorinya. Dan inilah salah satu bentuk sekulerisme dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekulerisme yang berarti pemisahan agama dengan kehidupan manusia sebagai sebuah komunitas atau kelompok tak hanya ada di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Sekulerisme terbukti ada dan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan. Umat Muslim seharusnya mampu menunjukkan keimanan dan keyakinannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan cara mementahkan atau setidaknya mempertanyakan dasar dan landasan ilmiah yang digunakan saat menyusun teori asal-usul manusia yang bermula dari perkawinan babi dan simpanse. Salah satu bentuk sanggahan yang paling efektif dalam mempertanyakan teori bahwa manusia berasal dari perkawinan babi dan simpanse adalah ketiadaan bukti empiris. Pembuktian yang paling sederhana terhadap teori asal-usul manusia dicetuskan oleh Dr. Eugene McCarthy dengan menguji kawin silang antara babi jantan dan simpanse. Dengan logika yang sederhana, jika babi jantan dikawinkan dengan simpanse betina, akankah tercipta sebuah makhluk? Jika memang perkawinan antar jenis hewan ini berhasil melahirkan anak, bagaimanakah bentuknya? Serupakah dengan manusia? Sebuah cara yang cerdas dan mematahkan imajinasi akal pastinya. Salah satu dasar ilmiah yang digunakan untuk mendukung teori mengenai asal-usul manusia adalah hasil perkawinan babi dengan simpanse adalah kemiripan DNA. DNA adalah sebuah susunan asam nukleat yang membentuk dua rantai yang terletak di dalam inti sel. Dan seiring dengan perkembangan dunia bioteknologi, DNA menjadi salah satu kunci jawaban untuk menyempurnakan teori genetika. Salah satu landasan utama dalam ilmu genetika adalah pewarisan sifat dari induk kepada anaknya. Penemuan DNA membuktikan kebenaran warna kulit, rambut, iris mata, dan postur tubuh yang memang diturunkan dari orang tua. Berdasarkan DNA pula, seorang anak bisa diketahui siapakah orang tua biologisnya. DNA adalah salah satu jalan manusia untuk menguak identitas dan silsilah seorang manusia. Tapi teori yang mengatakan bahwa nenek moyang manusia hasil dari perkawinan babi jantan dengan simpanse betina menjadi sangat lemah jika menggunakan DNA sebagai dasar teori. Masih menurut Dr. Eugene McCarthy, dalam diri manusia ada beberapa organ yang struktur DNA-nya mirip dengan babi. Ada beberapa organ yang lain yang struktur DNA-nya mirip dengan simpanse. Bukan dalam pengertian sama, hanya mirip. Sehingga jelas teori ini lemah dari sisi pembuktian DNA. Karena jika memang benar manusia adalah keturunan babi dan simpanse, seharusnya minimal ada satu bagian tubuh manusia yang struktur DNA-nya merupakan gabungan dari babi dan simpanse. Dan nyatanya, Dr. Eugene McCarthy belum mampu membuktikannya. Hey, where are you going? You're gonna miss where the baby pig monkey comes out. Mengapa manusia yang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari kehidupan manusia malah menyimpulkan bahwa asal-usul nenek moyang kita adalah makhluk yang derajatnya jelas lebih rendah di bawah kita? Padahal jelas dalam Al-Quran bahwa babi adalah haram. Dasar pengharaman babi untuk dikonsumsi terus dicari landasan ilmiahnya. Yang paling banyak dijadikan alasan empiris mengapa babi haram karena hewan yang satu ini mengandung cacing yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun yang seharusnya dikritisi adalah teori yang menyatakan kedekatan antara babi dan manusia dalam hal struktur DNA. Kedekatan struktur DNA antara babi dan manusia menjadikan salah satu alasan haramnya mengkonsumsi babi adalah kanibalisme. Logiskah alasan ini dalam sudut pandang Islam? Marilah kita mencerna dulu apa arti kata kanibal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,
kanibal diartikan sebagai orang yang suka memakan daging sesama jenisnya. Artinya, seorang manusia yang suka mengkonsumsi daging manusia adalah kanibal. Jika kanibalisme kita akui sebagai salah satu dasar pengharaman konsumsi daging babi, maka secara tidak langsung kita menyatakan setuju bahwa daging babi adalah sejenis dengan daging manusia. Memang benar, jika beberapa organ di dalam tubuh babi memiliki kemiripan dengan beberapa organ dalam tubuh manusia. Bahkan beberapa enzim yang berasal dari babi digunakan sebagai bahan yang ada dalam beberapa obat dan vaksin. Tapi menyerupai babi dengan diri kita sebagai manusia, sehingga yang mengkonsumsi adalah seorang kanibal, sejatinya bertentangan dengan keimanan kita. Karena jelas manusia adalah makhluk yang mulia, yang tentunya tidak sejenis dengan babi dan seluruh makhluk lainnya. Ada kecerdasan yang harus dikritisi dengan nilai keislaman sepertinya. Kecerdasan yang didapatkan dengan cara bernalar menggunakan akal adalah salah satu landasan kemuliaan manusia dengan makhluk lainnya, terutama binatang. Sehingga teori yang menyatakan manusia adalah keturunan dan hasil perkawinan silang dari beberapa binatang seakan membawa manusia yang cerdas bernalar dengan akalnya untuk menemukan kebodohan. Salah satu hal yang harus diketahui dari teori evolusi adalah penyusunannya yang berdasarkan perkiraan. Semua hal yang diyakini dalam teori evolusi sejatinya merupakan rekaan dari masing-masing peneliti. Identifikasi seluruh fosil yang ditemukan adalah hasil reka-reka. Karena setiap kali menemukan fosil yang baru, manusia hanya menerka-nerka apakah ini fosil manusia purba. Seluruh ahli geologi dan arkeologi hanya mendefinisikan fosil berdasarkan kemiripannya dengan makhluk di masa kini. Artinya, teori evolusi disusun di atas sebuah rekaan, dugaan, dan pengandaian. Jadi membuat kesimpulan yang dipercayai dalam teori evolusi adalah mutlak sebuah ketidakpastian karena ketiadaan bukti empirisnya. Evolusi adalah sebuah perubahan yang terjadi secara perlahan yang menyempurnakan kehidupan manusia. Mengartikan evolusi manusia hanya pada tataran postur dan struktur tubuh seperti yang saat ini berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan sejatinya menyempitkan arti evolusi. Mengapa? Karena evolusi yang paling utama adalah kehadiran Nabi dan Rasul di tengah umatnya yang berada di dalam kesesatan. Mempelajari Al-Quran membawa kita memahami bahwa evolusi yang terjadi pada manusia terbukti ketika melihat proses evolusi sebagai sebuah perubahan pola hidup dalam kehidupan. Perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bermartabat sesuai dengan pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini bisa disebut sebagai hasil dari proses evolusi. Karena perubahan pola kehidupan umat muslim sejatinya telah berlangsung dari masa permulaan kenabian Rasulullah SAW hingga di abad ke-21. Turunnya wahyu surah Al-Alaq ayat ke-1 hingga ke-5 sejatinya awal dari proses evolusi manusia dari masa jahiliyah menuju masyarakat yang bermartabat. Sesuai dengan Al-Quran dan teladan Rasulullah SAW. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Hasanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.